Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Coba deh lo cek HP lo pagi ini. Kemungkinan besar hal pertama yang nangkring di notifikasi lo itu bukan berita politik yang ngebosenin, bukan update perang di ujung dunia, dan bukan juga skor bola tadi malam. Yang lagi menuhin layar HP kita semua dari grup WhatsApp keluarga sampai timeline medsos cuma satu, yaitu harga emas. Emas tembus rekor, emas all time high, emas katanya jadi juru selamat di tengah dunia yang lagi nggak jelas juntrungannya. Di Indonesia nih, dari Jakarta sampai Surabaya, dari toko emas kokoh di gang sempit sampai aplikasi investasi kekinian di HP, ada satu perasaan massal yang nyebar cepet banget kayak virus. Kalau lo nggak beli emas sekarang, lo bakal nyesel seumur hidup. Jujur aja, perasaan kayak gini tuh rasanya familiar banget kan? Ini bukan barang baru, sob dehavu. Perasaan ini udah berkali-kali nongol dalam sejarah manusia. Dan yang paling ngeri, dan ini yang jarang diomongin orang, setiap kali euforia ini muncul dengan level segila ini, endingnya jarang banget berakhir manis buat orang kebanyakan. Alias buat rakyat jelata kayak kita. Harga emas global emang lagi gila-gilaan, dan pas dikonversi ke rupiah, angkanya emang bikin jantungan. Tapi bentar, tarik napas dulu. Coba kita lihat masalah ini jangan pakai emosi, jangan pakai mode FOMO, tapi coba mundur dikit. Kita lihat dari helikopter view, karena di pasar keuangan, apalagi soal emas, bahaya paling gede itu bukan pas harganya tinggi. Bahaya paling mematikan adalah pas semua orang, percaya bulet-bulet kalau harganya cuma bisa naik dan nggak mungkin turun. Coba kita bedah sejarah dikit, jangan bosan ya. Dalam 100 tahun terakhir, emas itu udah ngelewatin banyak siklus besar. Setiap siklus selalu, catat ya, selalu dimulai dari rasa takut. Takut perang, takut inflasi gila-gilaan, takut duit kertas jadi sampah, takut sistem bank ambruk. Awalnya, ketakutan ini cuma dirasain sama segelintir orang. Biasanya orang-orang yang hobi baca data makro atau orang tua yang udah kenyang makan asam garam krisis. Mereka ini beli emas diem-diem, senyap. Nggak ada tuh masuk berita, nggak ada yang muji-muji mereka jenius. Terus, masuk fase kedua, ketakutan itu mulai nular. Media mulai bahas emas tiap hari, pakar-pakar ekonomi dadakan muncul di TV, analisa bertebaran di medsos. Harga mulai naik cepat. Nah, di titik ini, emas mulai jadi topik yang masuk akal. Beli emas nggak lagi dianggap parno, tapi dianggap pinter. Masuk fase berikutnya. Nah, ini fase yang harus lo waspadai banget. Ini fase di mana emas dibeli bukan lagi buat jaga-jaga atau asuransi, tapi murni buat cari cuan. Cerita-cerita semanis mulai bertebaran, si A beli emas untung gede buat naik haji, si B all in tabungan ke emas buat masa depan anak, si C kuar-kuar kalau ini kesempatan emas, literally. Aplikasi jual beli emas numbuh kayak jamur di musim hujan, influencer keuangan mulai pamer grafik ijo royo-royo. Dan kalimat keramat mulai didengungkan, kali ini beda bro. Sejarah udah kenyang, dengar kalimat kali ini beda, nggak cuma di emas. Kita dengar itu pas saham teknologi tahun 2000, pas properti 2007, pas kripto 2021. Setiap kali gelembung atau bubble gede lagi ngembang, kalimat kali ini beda selalu muncul paling awal. Dan hilangnya paling cepet pas gelembungnya pecah. Biar lo paham kenapa, kita perlu flashback ke masa lalu. Bukan buat nostalgia, tapi buat ngenalin pola yang diulang-ulang terus kayak lagu kaset kusut. Awal tahun 1970-an, pas sistem Bretton Woods bubar jalan, emas mulai bebas diperdagangkan. Inflasi meledak, perang dingin lagi panas-panasnya, kepercayaan sama duit negara goyah, emas naik gila-gilaan hampir 10 tahun. Di akhir 70-an, demam emas nyebar kemana-mana, orang antre beli emas kayak antre sembako. Tiap hari koran bahas emas, dan puncaknya tahun 1980, emas nyentuh harga tertinggi. Tapi apa yang kejadian abis itu? Ini yang orang malas bahas. Selama 20 tahun lebih setelah itu, harga emas itu jalan di tempat, malah cenderung turun. Bayangin, kalau lo beli emas pas di pucuk tahun 1980, lo butuh waktu 2 dekade lebih cuma buat balik modal doang. Itu pun belum dihitung inflasi yang bikin nilai duit lo keserus. Banyak orang yang percaya emas itu tempat parkir paling aman selamanya akhirnya nyerah. Mereka jual rugi sambil nangis darah dan sumpah nggak mau main emas lagi. Terus sejarah ngulang lagi. Awal 2000-an, habis .com bubble pecah dan kejadian 9/11, emas mulai naik panggung lagi. Kali ini pestanya sampai tahun 2011. Krisis global, cetak duit gila-gilaan, bunga bank 0%, orang nggak percaya sama bank sentral. Emas dipuja-puja lagi sebagai juru selamat. Tahun 2011 rekor baru,
Cuma 2 tahun kemudian, 2013, harga emas terjun bebas. Dalam waktu singkat, aksi jual di pasar derivatif, ini pasar surat-suratan ya, bikin harga longsor. Dan nyeret jutaan investor retail alias orang kecil kayak kita ke jurang kerugian. Benang merah dari semua kejadian ini tuh bukan di angkanya, tapi di psikologinya, bos. Emas itu hancur harganya, bukan karena emasnya tiba-tiba jadi karatan atau nggak berharga. Dia hancur karena ekspektasi manusia udah ketinggian, jauh di atas realita. Pas semua orang yakin udah nggak ada risiko, justru disitulah risiko paling gede lagi ngintip di tikungan. Hari ini, kalau kita lihat pasar emas global dan demam emas di Indonesia, tanda-tandanya tuh mirip banget. Gue nggak bilang besok atau bulan depan emas bakal runtuh ya. Pasar itu nggak punya jadwal pasti kayak kereta api. Tapi gue mau bilang, risiko itu lagi numpuk lebih cepat daripada yang disadarin banyak orang. Salah satu hal yang jarang banget diomongin adalah bedanya emas fisik sama emas kertas. Pas lo beli emas batangan antam, perhiasan, dan lo simpen di brankas atau di bawah kasur, itu emas beneran. Barangnya ada, tambangnya susah, nggak bisa dicetak seenak jidat. Tapi mayoritas transaksi emas di dunia sekarang itu bukan emas fisik. Transaksinya lewat kontrak futures, ETF, produk derivatif, dan instrumen keuangan ribet lainnya. Ini emang praktis, lo nggak perlu sewa brankas, tapi ini bikin jarak yang nganga lebar antara harga emas di layar sama jumlah emas yang beneran ada di gudang. Banyak riset nunjukin, buat setiap 1 ons emas fisik yang beneran ada, bisa jadi ada puluhan, bahkan ratusan ons emas kertas yang diperdagangkan. Angka pastinya masih debat kusir, tapi intinya jelas, harga emas dalam jangka pendek itu bisa diombang-ambing sama aliran dana para bandar di pasar kertas, bukan cuma karena lo sama tetangga lo beli cincin. Ini bukan berarti emas itu penipuan ya, bukan. Ini artinya harga emas bisa goyang parah kalau keseimbangan di pasar kertas berubah. Dan sejarah udah nunjukin kalau para paus alias pemain gede di pasar ini ubah strategi, efeknya ke harga bisa cepet banget. Dan sakit banget buat yang telat sadar. Perlu digarisbawahi nih, nggak ada tuh sekumpulan orang misterius pakai jubah yang duduk di meja bundar mutusin hari ini kita hancurin harga emas. Pasar modern nggak sesimpel film konspirasi. Tapi strukturnya emang didesain nguntungin institusi gede yang punya info lebih cepat, modal lebih tebal, dan manajemen risiko lebih canggih dibanding investor receh. Pas risiko naik, mereka bisa pasang kuda-kuda, hedging, atau malah dapat untung dari guncangan. Lah investor retail biasanya cuma bengong lihat harga, telat mikir, dan jadi yang paling terakhir bereaksi. Faktor lain yang sering dilupain pas lagi demam emas gini adalah kebijakan Bank Sentral Dunia. Bertahun-tahun emas dimanja sama bunga rendah dan duit murah. Tapi dunia berubah, bro. Inflasi bukan lagi tamu numpang lewat. Bank Sentral, terutama The Fed di Amerika sono, lagi pusing 7 keliling. Tahan bunga rendah, duit jadi nggak ada harganya. Naikin bunga ketinggian, pasar keuangan bisa jebol dan utang negara meledak. Di masa transisi galau kayak gini, emas tuh geraknya liar banget, susah ditebak. Dia bisa naik kenceng bentar, terus dibanting dalam pas ekspektasi berubah. Bahayanya banyak investor baru alias newbie masuk pasar pas di akhir pesta. Pas ceritanya lagi manis-manisnya dan risiko udah gak pernah disebut lagi. Kalau lo denger ini terus jadi deg-degan, itu wajar, normal. Tujuannya bukan nakut-nakutin biar lo jual semua emas lo sekarang juga. Emas tetap aset penting buat diversifikasi, buat jaga-jaga kalau dunia kiamat finansial. Tapi masalahnya bukan di emasnya, tapi di cara kita mandang emas itu. Ada satu aturan main di dunia finansial yang sering dilupain. Nggak ada orang bangkrut gara-gara untungnya kekecilan. Tapi banyak banget orang bangkrut karena percaya mereka nggak mungkin kalah. Pas emas dibilang sebagai aset yang pasti aman, nggak mungkin turun, anti rugi, justru disitulah alarm bahaya di kepala lo harusnya bunyi kenceng banget. Investor kawakan yang bisa bertahan puluhan tahun di pasar itu bukan dukun yang selalu benar nebak harga pucuk atau dasar. Mereka itu orang yang paham kalau tujuan utama itu bukan cari untung maksimal, tapi survive alias bertahan hidup melewati badai. Karena cuma kalau lo masih punya napas dan modal, lo bisa manfaatin peluang beneran gede yang biasanya muncul abis pasar, ancur lebur, dan semua orang lagi putus asa. Jadi pertanyaan penting sekarang bukan emas bakal naik sampai berapa lagi, tapi kalau ternyata skenarionya nggak sesuai harapan, gue bakal gimana? Lo punya duit cash alias likuiditas nggak? Atau duit lo udah nyangkut semua di emas? Lo beli emas buat jangka panjang beneran atau cuma karena takut ketinggalan kereta pas lihat temen pamer cuan?
Pasar itu nggak bakal kasih piala buat orang yang buru-buru dan nggak bakal ngehukum orang yang sabar. Pasar cuma bakal ngehukum orang yang nggak ngerti apa yang lagi dia lakuin. Sejarah emang nggak pernah ngulang persis sama plek-ketiplek, tapi rimanya sering mirip. Dan kalau nadanya udah kedengeran, terlalu kenceng, terlalu jelas, dan semua orang nyanyiin lagu yang sama, mungkin langkah paling bijak adalah kecilin volume dan dengerin baik-baik. Kalau lo mikir ocehan ini tujuannya bilang emas bakal crash di tanggal sekian, lo salah tangkep. Nggak ada yang tahu pasti. Tapi kalau lo paham bahwa risiko lagi naik, bahwa siklus lagi di fase rawan, dan bahwa nyagain risiko itu lebih penting daripada ngejar profit, berarti lo udah satu langkah di depan kebanyakan orang. Karena di dunia duit, peluang bakal selalu balik lagi. Tapi duit lo nggak bakal balik kalau hilang pas lo lagi jumawa ngerasa nggak bisa kalah. Nah, khusus di Indonesia konteksnya lebih unik lagi. Emas di sini bukan cuma aset keuangan, emas itu budaya, bro. Emas itu kenangan emak kita, warisan nenek moyang, simbol keamanan turun-temurun. Banyak dari kita gede dengar cerita horor krisis 98 tentang rupiah yang nyungsep, duit kertas jadi tisu toilet, tapi emas tetap gagah. Trauma kolektif inilah yang bikin tiap harga emas naik, rasanya bukan cuma soal ekonomi, tapi nyerempet masalah psikologis yang dalam banget. Tapi justru karena itu, batas antara jaga-jaga sama FOMO di Indonesia tuh tipis banget, setipis kulit bawang. Pas aset yang dianggap aman ini tiba-tiba ngasih cuan gede dalam waktu singkat, orang gampang banget kepleset. Dari niat awal nabung pelindung jadi judi nasib. Dan kalau udah gitu, risikonya bukan di emasnya lagi, tapi di kelakuan manusianya. Tanda paling jelas kalau mentalitas udah geser itu cara orang ngomongin emas. Dulu, emas itu barang yang disimpan diam-diam buat masa susah. Sekarang, emas diomongin sebagai alat cari duit cepat. Grafik harga disebar di grup WhatsApp pamer profit di story. Aplikasi emas digital bikin beli emas segampang pesen ojol atau beli skin game. Pas rintangan psikologisnya hilang kayak gitu, duit emang bisa masuk deres banget, tapi keluarnya juga bisa secepat kilat. Emas digital sebenarnya nggak salah, bagus malah. Bikin akses gampang, transparan, fleksibel. Tapi ada racunnya, yaitu kecepatan. Pas semuanya ada di layar HP, keputusan jual beli jadi kayak refleks jari doang, nggak pakai mikir panjang. Dan di masa gejolak, kecepatan inilah yang bakal ngegas keuntungan, tapi juga ngegas kerugian sampai mentok. Dulu, kalau harga emas fisik turun, orang masih punya waktu mikir pas mau jual ke toko emas. Nggak bisa sekali klik, tapi dengan emas digital, cuma butuh geser jempol. Pas panik dateng gantiin euforia. Aksi jual massal bisa kejadian dalam hitungan jam, bahkan menit. Itu momen dimana pasar gerak bukan pakai logika, tapi pakai insting bertahan hidup kayak binatang buas. Pertanyaannya, apa yang bisa micu perubahan psikologis itu? Nggak ada yang tahu pasti. Bisa jadi kebijakan bank sentral yang ngagetin, data inflasi yang aneh, dolar Amerika yang tiba-tiba ngamuk, atau konflik perang yang bikin arus duit berubah arah. Biasanya sih bukan satu hal gede, tapi gabungan hal-hal kecil yang numpuk sampai akhirnya bendungannya jebol. Pas ekspektasi berubah, pasar nggak butuh alasan canggih buat koreksi. Dia cuma butuh kehabisan orang yang mau beli di harga tinggi, dan di fase itu, orang yang beli paling belakangan biasanya yang paling menderita. Bukan karena mereka salah percaya sama emas, tapi karena posisi mereka terlalu rapuh, nggak punya bantalan buat nahan guncangan. Makanya, ngomongin manajemen risiko itu penting banget sekarang. Nggak usah mikir ribet kayak manajer investasi Wall Street. Simpelnya gini, akui kalau kita bisa aja salah dan siapin payung sebelum hujan. Nggak ada yang suka mikir skenario buruk pas harga lagi ijo royo-royo dan semua orang lagi happy. Tapi justru disitulah momen paling krusial buat mikirin gimana kalau prinsip investor kawakan tuh satu, jangan pernah taruh nasib keuangan lo di satu keranjang skenario. Kalau hidup mati lo bergantung sama syarat emas harus naik terus, itu namanya bukan investasi, itu judi. Sebaliknya, kalau emas cuma salah satu bagian dari strategi lo, dan lo tetap punya duit cash, tetap fleksibel, maka guncangan segede apapun gak bakal bikin lo kiamat. Ada satu fakta pahit yang jarang diomongin pas pasar lagi hype. Cuan paling gede itu biasanya nggak didapat pas lo beli barengan sama rombongan orang yang lagi optimis. Cuan gede itu datang kalau lo punya duit ready dan kepala dingin pas semua orang lagi putus asa dan jualan panik. Tapi buat bisa kayak gitu, lo harus rela kadang-kadang jadi penonton pas orang lain pamer cuan. Itu harga yang harus dibayar buat bisa bertahan lama. Banyak yang nanya, emang ada harga pasti kapan emas bakal mentok? Atau kapan bubble-nya pecah? Jawaban jujurnya, gak ada.
Pasar itu digerakin sama emosi dan arus duit, bukan matematika pasti. Dan itu bisa berubah lebih cepat dari ramalan cuaca. Yang bisa kita lakuin bukan nebak masa depan, tapi baca situasi sekarang. Pas narasi udah terlalu gampang, kayak beli aja pasti untung, pas risiko disepelein, pas untung dianggap hal wajib, itu tanda keseimbangan udah mulai goyang. Bukan berarti harus panik, tapi harus lebih waspada, pasang mata, pasang kuping. Emas bisa aja masih naik terus beberapa waktu ke depan, bisa banget. Tapi ingat, setiap kenaikan di fase ini tuh ngebawa risiko yang lebih gede dibanding pas awal-awal siklus. Paham hal ini nggak bikin lo jadi pesimis, tapi bikin lo jadi realistis. Di setiap siklus keuangan selalu ada kelompok kecil yang keluar sebagai pemenang. Bukan karena mereka lebih pinter, tapi karena mereka lebih disiplin. Mereka nggak baperan, mereka nggak nganggep satu aset itu dewa yang nggak bisa salah. Dan yang paling penting, mereka selalu nyisain pintu darurat buat kabur. Kalau kita lihat sejarah kehancuran pasar, yang paling bikin sakit hati itu sebenarnya bukan duit yang hilang, tapi rasa nyesel pas sadar kalau sebenarnya udah banyak sinyal bahaya, tapi diabaikan cuma karena nggak mau beda sama teman-teman. Rasa aman palsu karena ikut-ikutan orang banyak itu emang candu, tapi ongkosnya mahal banget pas rombongannya balik arah. Kalau lo pegang emas hari ini bukan berarti lo salah. Nah, tapi lo harus tahu kenapa lo pegang itu dan dalam kondisi apa lo bakal lepas. Rencana busuk masih lebih baik daripada nggak punya rencana sama sekali, itu bahaya banget. Dan kalau lo belum beli emas, atau lagi stres lihat orang lain udah pada cuan duluan, ingat satu hal. Pasar nggak bakal tutup selamanya. Peluang nggak bakal hilang cuma gara-gara lo kelewat satu fase. Justru, peluang terbaik sering muncul abis keramaian bubar, pas suasana udah sepi dan emosi udah adem. Poin paling penting yang harus lo jaga tuh bukan emas, bukan duit, tapi kemampuan mikir sendiri alias independent thinking. Di dunia yang infonya cepet banget dan emosinya nular lebih cepet lagi, kemampuan buat ngerem nanya masa sih dan gak hanyut itu adalah superpower. Emang gak bikin lo ngerasa high kayak lagi judi, tapi ini ngasih lo waktu dan daya tahan. Siklus ini bakal lewat, kayak siklus-siklus sebelumnya. Bisa soft landing, bisa crash parah, gak ada yang tahu. Tapi orang yang ngerti kalau tujuannya adalah lari maraton, bukan lari sprint 100 meter, bakal tetap punya tempat di babak selanjutnya. Karena dalam urusan duit sama kayak hidup. Yang penting bukan seberapa cepat lo lari pas jalanan mulus, tapi seberapa kuat kaki lo napak pas jalanan mulai geronjalan. Dan pas badai reda, orang-orang yang masih berdiri tegak itulah yang bakal lihat peluang paling jernih. Disinilah letak paradoksnya. Semua orang ngaku investor jangka panjang, tapi kelakuannya jangka pendek banget. Katanya emas buat simpenan masa tua, tapi ngecek harga tiap 5 menit. Katanya nggak peduli fluktuasi, tapi lihat satu lilin merah di grafik langsung mules. Ini bukan karena kita bego, tapi karena lingkungan sekarang emang didesain buat mancing refleks instan, bukan pemikiran dalam. Kira idap di zaman short attention span. Berita keuangan judulnya bombastis, grafik dipotong-potong biar dramatis, prediksi disimpelin jadi satu angka doang. Di situasi gini, punya pandangan jangka panjang itu skill langka, makanya mahal harganya. Tapi skill ini butuh latihan, butuh disiplin, dan kadang butuh keberanian buat ngerasa nggak nyaman karena jalan ngelawan arus. Kalau kita zoom out lagi, cerita emas ini nggak bisa dipisah dari cerita sistem keuangan dunia yang lagi cari bentuk baru. Abis bertahun-tahun dimanja duit murah, dunia lagi coba balik normal. Tapi normalnya sekarang itu beda. Bunga tinggi, modal mahal, pertumbuhan lambat, aset-aset lagi nyari harga wajarnya, dan gak ada yang kebal, termasuk emas. Emas emang sering dibilang tempat ngumpet terakhir, tapi kalau semua orang lari ke tempat ngumpet yang sama, tempat itu jadi gak aman lagi, bos. Desak-desakan. Harga naik, ekspektasi melambung, dan rasa aman mulai kecampur sama nafsu spekulasi. Disitulah peran emas jadi bingungin, dia ini asuransi atau alat judi. Dua peran ini seringkali bertolak belakang. Asuransi yang bagus itu kan sebenarnya kita berharap nggak perlu dipakai. Tapi kalau asuransi jadi alat cari duit, lo mulai berharap bencana datang biar klaim asuransinya cair. Mental kayak gini nyiptain lingkaran setan. Pasar jadi sensitif banget sama berita buruk. Dan ngamuk kalau harapannya nggak keturutan. Sekali lagi, ini bukan berarti lo harus buang emas lo. Ini cuma ngingetin biar lo lebih elinglan waspada. Strategi beli lalu tinggal tidur yang mungkin oke pas awal siklus, bisa jadi bunuh diri kalau dipakai pas siklus udah jalan jauh. Kesalahan umum tuh mikir kalau aset udah naik kenceng, dia bakal naik terus karena tren. Tren itu nyata, tapi tren nggak hidup di ruang hampa. Dia hidup di ekosistem bunga bank, likuiditas, dan psikologi massa.
Kalau elemen-elemen itu geser, tren bisa muter balik lebih cepat dari sopir angkot ngejar setoran. Ada tipe orang yang pede banget bilang, ah, gue bakal cabut duluan sebelum pasar jatuh. Realitanya, dikit banget yang bisa, bukan karena kurang pinter, tapi pas momen itu dateng, emosi bakal ngebajak otak lo. Pas harga mulai turun, reaksi pertama biasanya denial. Terus hope, pasti naik lagi. Pas sadar beneran jatuh, udah telat, harga udah di dasar. Makanya keputusan paling penting itu harus diambil pas pasar lagi tenang, bukan pas lagi gempa bumi. Tentuin dari sekarang seberapa besar risiko yang lo sanggup. Berita persen porsi emas di portofolio lo, skenario apa yang bikin lo jual? Ini bikin lo nggak perlu mikir keras pas lagi panik. Ini nggak jamin untung, tapi minimal nyelamatin lo dari blunder konyol. Di krisis-krisis sebelumnya, yang bertahan itu orang yang nggak terpaksa jual. Mereka punya duit dingin, punya waktu, punya kesabaran. Waktu itu teman baik buat yang siap, tapi musuh kejam buat yang pakai duit utang atau margin. Di Indonesia, kata aman itu mantra sakti. Tapi aman itu datang dari cara lo ngatur duit, bukan cuma dari barang apa yang lo beli. Emas yang katanya aman bisa jadi bahaya kalau lo taruh 100% harta lo di situ dengan ekspektasi nggak masuk akal. Sebaliknya, aset berisiko bisa jadi aman kalau porsinya pas dan lo tahu cara mainnya. Mungkin beberapa bulan ke depan emas masih jadi primadona. Rekor baru mungkin pecah lagi, kisah sukses orang kaya mendadak bakal viral lagi. Tapi itu nggak ngubah hukum alam, pasar selalu ngehukum orang yang lengah dan ngehargain orang yang disiplin. Bedanya cuma di masalah waktu. Nanti, pas lo lihat ke belakang beberapa tahun lagi, yang bikin lo bangga mungkin bukan di harga berapa lo beli, tapi seberapa tenang lo ngadepin badai. Apa lo ikut-ikutan panik dan serakah kayak bebek, atau lo bisa mikir jernih sendirian? Jarak antara lo dan kerumunan itulah keunggulan lo. Gak ada yang bisa nebak masa depan dengan pasti. Siapapun yang bilang pasti bakal gini, sebenarnya lagi nyederhanain dunia yang rumit. Kita nggak butuh kepastian mutlak buat ambil keputusan bagus. Kita cuma perlu sadar kalau segala sesuatu itu ada probabilitasnya, dan tugas kita adalah jangan taruh telur di satu keranjang doang. Kalau ada satu pesan yang harus lo bawa pulang dari semua ocehan panjang ini, cuman ini, jangan samain aset bagus dengan waktu yang bagus. Emas itu aset bagus buat jangka panjang, setuju? Tapi nggak semua waktu adalah waktu yang bagus buat beli emas secara membabi buta. Bedain dua hal itu bakal nyelamatin lo dari sakit hati. Pas demam emas ini reda, pasar bakal sepi lagi. Grup WhatsApp bakal bahasa lain, grafik emas bakal hilang dari timeline. Nah, justru di keheningan itulah keputusan investasi terbaik biasanya dibuat bukan karena nggak ada risiko, tapi karena risikonya udah lebih masuk akal dan tercermin di harga. Terakhir, ingat ya, urusan duit ini cuma sebagian dari hidup lo, bukan segalanya. Nggak ada gunanya untung gede kalau lo nggak bisa tidur, darah tinggi, atau berantem sama pasangan gara-gara duit dapur dipakai all in. Strategi yang benar adalah strategi yang bikin lo bisa hidup normal, biarpun pasarnya lagi gila. Jadi, pas lo denger janji manis surga dunia, tanya diri lo, apa yang gak diceritain? Pas lo ngerasa didesak kudu beli sekarang juga, tanya siapa yang untung kalau gua buru-buru. Dan pas lo mau ambil keputusan gede, pause dulu, ngopi dulu. Di jeda waktu itulah banyak kesalahan bisa dihindari dan peluang beneran bisa diselamatin. Pasar bakal tetap buka besok, minggu depan, tahun depan. Dia nggak butuh lo buru-buru, tapi dia nggak bakal maafin kecerobohan lo. Orang yang ngerti ini mungkin nggak selalu menang jackpot, tapi mereka jarang banget kalah telak sampai gulung tikar. Dan di dunia yang penuh guncangan ini, bisa berdiri tegak tanpa jatuh itu kadang jauh lebih penting daripada lari kenceng. Pas lo tutup video atau tulisan ini, mungkin lo masih bakal lihat emas di mana-mana. Itu wajar, tapi yang penting adalah apa yang nyangkut di kepala lo abis itu. Kalau itu adalah sedikit kewarasan, sedikit kesabaran dan rencana yang lebih jelas, berarti tujuan cerita ini udah sampai. Karena pemenang sebenarnya itu bukan orang yang selalu benar nebak pasar, tapi orang yang nggak ngebiarin pasar ngontrol hidup dan keputusannya. Selama lo pegang kendali itu, mau emas naik ke bulan atau nyungsep ke bumi, lo bakal tetap baik-baik aja. Jauh lebih baik daripada mereka yang hidupnya diombang-ambing ombak emosi tiap hari.